Jika pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai aturan-aturan pemasangan. Misalnya saya tuliskan aturan pemasangan di sini kurang dari, atau misalnya aturan pemasangannya lebih dari, atau misalnya aturan pemasangannya adalah faktor dari. Nah, untuk saat ini kita akan membahas suatu aturan yang disebut dengan fungsi. Jadi, dalam pembahasan hari ini kita berbicara mengenai fungsi atau aturan yang memasangkan himpunan dari A atau anggota himpunan dari A ke anggota himpunan B dan dinyatakan dalam fungsi. Contohnya, jadi ada satu aturan yaitu fungsi X sama dengan 2X tambah 3. Jadi X yang dimaksudkan di sini adalah semua anggota dalam himpunan A. Ya, jadi X, ingat sekali lagi bahwa X yang dimaksudkan di sini adalah semua anggota dari himpunan A. Nah, nanti aturan pemasangan dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan 2X ditambah 3. Jadi nilai di dalam himpunan A dikali 2, lalu ditambah 3. Jadi kita akan mendapatkan hasilnya nanti 2 kali X ditambah 3. Nah, sekali lagi saya ingin review atau mengingatkan kepada semua bahwa 2X berarti 2 kali X. Itu yang perlu diingat. Sehingga misalnya fungsi yang memetakan X ke 2X tambah 3 bisa ditentukan. Nah, jadi selain menulis dalam bentuk seperti fx sama dengan 2x tambah 3, fungsi juga dapat dituliskan seperti ini. Jadi untuk bagian kanan, fungsi yang memetakan x ke 2x tambah 3, bentuk rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x tambah 3. Jadi ini disebut dengan rumus fungsi. Nah, selanjutnya kita kan nggak tahu himpunan A beranggotakan apa saja. Nah, di sini misalnya saya mengambil nilai dari himpunan A atau anggota dari himpunan A adalah 1. Nah, kira-kira pasangannya berapa atau nilai dari pasangan 1 ini berapa ketika aturannya adalah 2x tambah 3. Jadi saya bisa tuliskan di sini F1 sama dengan 2 kali X tambah 3. Karena X-nya sudah kita ganti dengan 1, berarti selanjutnya kita harus kerjakan seperti ini. 2 kali X, berarti kali 1. Ya, berdasarkan fungsi 1, karena kita mau mencari pasangan dari 1. 2 kali 1 ditambah 3. Sama dengan 2 kali 1, 2, ditambah 3 sama dengan 5. Jadi ketika X-nya bernilai 1, maka fx-nya bernilai 5. Nah, inilah pasangan dari 1. Nah, misalnya saya ambil satu nilai lagi, misalnya ketika X sama dengan 2, maka saya bisa cari nilai fungsinya atau pasangannya di B, yaitu 2 kali X. Berarti X-nya kita ganti 2, maka di ruas kanan juga saya harus ganti 2. 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 2 kali 2, 4, ditambah 3 sama dengan 7. Jadi ketika X bernilai 2, maka pasangannya adalah 7. Jadi ini semuanya kita golongkan dengan Y, kemudian semua anggota di himpunan A kita golongkan dengan X. Jadi bisa saja untuk himpunan B disebut Y, bisa juga disebut dengan fx atau fungsi dari nilai X. Selanjutnya, karena himpunan A anggotanya bisa kita tentukan secara bebas, mau ngambil nilai 1 juta pun boleh, mau ngambil nilai 1/1000 pun boleh, mau ngambil nilai negatif pun boleh, sehingga
semua anggota dalam himpunan A selain kita sebut dengan domain, ya, maka semua anggota di dalam kita sebut dengan variabel bebas. Jadi kita bebas memilih nilai apa saja di dalam himpunan A, atau kita bisa tentukan nilai X-nya berapapun, sehingga nanti pasangannya akan ditentukan berdasarkan aturan 2X tambah 3 atau 2 kali X tambah 3. Sementara untuk himpunan B, ini saya sebut dengan variabel bergantung. Kenapa saya sebut dengan variabel bergantung? Karena nilai dari anggota himpunan B itu ditentukan oleh himpunan A. Jadi di bagian B atau himpunan B muncul 5 karena kita tentukan nilai A sama dengan 1 atau ditentukan nilai X-nya sama dengan 1. Jadi semuanya di himpunan B disebut variabel bergantung, kemudian untuk himpunan A disebut variabel bebas. Nah, selain himpunan A disebut domain, himpunan B sendiri disebut dengan kodomain. Jadi disebut dengan kodomain. Saya mengambil satu contoh lain, misalnya suatu fungsi. Jadi fungsi yang memetakan X ke suatu fungsi yang disebut dengan misalnya negatif 3X kurang 8. Jadi rumus fungsinya bagaimana? Saya bisa tuliskan di sini rumus fungsinya adalah fx, ya. Jadi fungsi x sama dengan negatif 3x kurang 8. Jadi ini adalah rumus fungsi dari suatu fungsi yang memetakan x ke negatif 3x kurang 8. Nah, misalnya ada suatu pertanyaan, carilah nilai fungsi dari x sama dengan 1. Nah, berarti x-nya saya ganti dengan 1 sehingga saya bisa tuliskan di bagian bawah fungsi dari X sama dengan 1 sama dengan, berarti tuliskan ulang fungsinya atau aturannya, yaitu negatif 3 kali 1 dikurang 8. Nah, ini saya bisa selesaikan jadi negatif 3 kali 1 negatif 3 dikurang 8 sama dengan negatif 11. Jadi ketika X sama dengan 1, saya bisa tuliskan lebih rinci di sini. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai dari fungsinya atau nilai dari Y sama dengan negatif 11. Nah, bagaimana ketika misalnya fungsi X sama dengan negatif 5. Jadi saya bisa tuliskan lagi di bawah, ketika X sama dengan negatif 5, maka fungsi dari negatif 5 sama dengan negatif 3. Ingat, karena X-nya kita sudah ganti dengan negatif 5, maka di sini negatif 3 kali X saya gantikan juga dengan negatif 5. Dikurang 8. Negatif 3 kali negatif 5 jelas positif 15, dikurang 8 sama dengan 7. Nah, jadi ketika X sama dengan negatif 5, maka akan memiliki nilai fungsi atau pasangan dari negatif 5 yaitu positif 7. Nah, di sini saya bisa perjelas lagi bahwa karena negatif 11 adalah pasangan dari 1 atau negatif 11 adalah nilai fungsi dari 1, maka negatif 11 di sini saya bisa tuliskan atau saya bisa sebut negatif 11 itu adalah bayangan dari 1. Bayangan dari 1, atau saya bisa tuliskan nilai fungsi dari 1. Jadi ada dua istilah di sini untuk memberikan nama dari fungsi 1. Jadi nilai fungsi dari 1.
Nah, sementara untuk positif 7, karena positif 7 adalah nilai fungsi dari negatif 5, berarti bisa saja saya sebut 7 adalah pasangan dari negatif 5, atau lebih jelasnya lagi, 7 adalah bayangan dari negatif 5. Atau saya bisa sebut juga nilai fungsi dari negatif 5. Jadi ketika ditanyakan mengenai nilai fungsi atau ditanyakan bayangan dari satu, berarti ganti nilai X-nya dengan 1. Ya, misalnya ada soal yang lain seperti ini. Tentukan bayangan dari 10. Maka cara pengerjaannya adalah harus menentukan fungsinya terlebih dahulu. Fungsi X-nya adalah negatif 3X kurang 8, sehingga ketika X sama dengan 10, maka nilai fungsinya adalah negatif 3 kali 10 dikurang 8. Atau negatif 3 kali 10, negatif 30 dikurang 8, hasilnya adalah negatif 38. Jadi sudah jelas bahwa ketika X sama dengan 10, nilai dari bayangannya adalah yaitu negatif 38. Dan ini saya bisa tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu 10, negatif 38. 10, negatif 38. Jadi pasangan dari 1 dan negatif 11, pasangan dari negatif 5 dan 7, pasangan dari 10 dan negatif 38, aturan pemasangannya dapat diketahui, yaitu negatif 3X dikurang 8. Bisa saja suatu fungsi dilambangkan dengan lambang G, selain kita melambangkan dengan F, misalnya Fx sama dengan 2X tambah 5, bisa saja kita tulis suatu fungsi dilambangkan dengan Gx. Jadi bukan cuma F, jadi bisa juga kita lambangkan dengan X sama dengan 3X kurang 5. Nah, biasanya ini digunakan untuk melambangkan dua fungsi yang berbeda. Jadi jangan terlalu bingung jika ada tulisan fx atau misalnya tulisan gx atau misalnya malah muncul tulisan hx sama dengan 7x. Nah, semuanya ini adalah bentuk fungsi. Misalnya diketahui suatu fungsi x sama dengan 2x kurang 5. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah tentukan nilai dari f2 ditambah F3. Jadi kita harus menentukan ketika X sama dengan 2 dan X sama dengan 3, kira-kira penjumlahan dari fungsinya berapa. Nah, otomatis di bagian ini kita terlebih dahulu harus mencari nilai dari F2, kemudian kita mencari nilai dari F3, setelah itu kita harus jumlahkan, jadi F2 ditambah F3. Jadi saya mulai selesaikan. Jadi aturan fungsi di sini adalah 2x tambah 5. Jadi saya harus tuliskan 2 kali x karena x-nya adalah 2. Jadi x 2 di dalam kurung di sini, sehingga x-nya saya ganti dengan positif 2 ditambah 5 sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ternyata nilai dari fungsi x sama dengan 2, ternyata saya bisa ganti di sini menjadi 9 untuk nilai F2. Ditambah fungsi dari x sama dengan 3, saya bisa tuliskan berarti 2 kali 3 ditambah 5 sama dengan 2 kali 3, 6 ditambah 5 sama dengan 11. Nah, jadi 11 ini adalah bayangan dari 3, atau 11 adalah
nilai fungsi dari 3 ketika fungsinya sama dengan 2x tambah 5. Jadi saya tuliskan di sini 9 tambah 11 sama dengan 20. Jadi nilai dari fungsi x sama dengan 2 dan fungsi x sama dengan 3 adalah 20. Nah, selanjutnya kita membahas tentang fungsi G. Jadi ini saya sebut dengan fungsi G. Selain tadi di bagian pertama saya sebut dengan fungsi f, maka untuk bagian kedua saya sebut dengan fungsi G. Nah, misalnya Gx sama dengan 3x kuadrat kurang 5. Pertanyaannya adalah tentukan bayangan dari 2. Bayangan dari 2. Jadi maksudnya adalah kita harus menentukan nilai dari fungsi Gx ketika x-nya saya ganti dengan 2. Jadi saya tuliskan di sini jawabannya adalah, jadi x-nya saya ganti dengan 2 terlebih dahulu karena kita harus mencari bayangan dari 2. Jadi saya tuliskan G2 adalah fungsi yang harus digunakan adalah 3x kuadrat dikurang 5. Berarti 3 dikali 2 kuadrat dikurang 5. Nah, jangan sampai operasi penyelesaiannya ini tertukar. Jadi pertama, untuk 3x kuadrat kita harus selesaikan terlebih dahulu kuadratnya. Jadi 2 kuadrat. Untuk 3, jangan langsung kalikan 3 kali 2 kemudian dikuadratkan. Ya, menyalahi aturan operasi bilangan. Jadi di sini saya harus tetap tulis 3 dikali 2 kuadrat. Karena 2 kuadrat yang harus saya kerjakan terlebih dahulu. Jadi angka 3 tetap saya tuliskan di bawah. Jadi 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 5. Jangan sampai 4 kurang 5 diselesaikan terlebih dahulu, tetapi 3 kali 4 yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, dikurang 5 sama dengan 7. Jadi bayangan dari 2 adalah 7, atau nilai fungsi dari 2 adalah 7. Saya bisa tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Ini sebenarnya bukan jawaban dari soal. Jadi pasangan berurutannya yaitu 2 berpasangan dengan 7. Jadi 2 adalah nilai X, 7 adalah nilai Y. Karena ini akan sangat berguna nanti ketika kita akan menggambarkan grafik fungsi. Jadi sekali lagi bahwa bayangan dari 2 ternyata hasilnya adalah 7. Ini saya bisa tuliskan di sini. Bayangan dari 2 adalah 7. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi dari X. Tentu saja kita harus menentukan nilai-nilainya terlebih dahulu. Misalnya di dalam video ini ditentukan misalnya grafik fx, misalnya suatu fungsi x bernilai 2x tambah 1 atau 2 kali x ditambah 1. Kira-kira nilai dari fx bisa dibuat dalam bentuk grafik yang bagaimana? Jadi perintahnya adalah ingat kembali langkah-langkah untuk menggambarkan grafik. Jadi cara pertama adalah saya harus menentukan pasangan berurutan dalam bentuk koordinat. Jadi koordinatnya tadi adalah misalnya X, Y. Jadi saya harus menentukan nilai X dan nilai Y. Jadi nilai Y itu diambil dari mana? Jadi nilai Y saya ambil dari nilai fungsi. Jadi misalnya saya tentukan ketika X sama dengan 0, maka berarti nanti saya akan tuliskan di bagian bawah 0, berapa. Jadi X-nya sama dengan 0 berarti nilai dari fungsi 0 sama dengan 2 kali 0 ditambah 1.
Berarti ini hasilnya adalah 2 kali 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, nilai dari Y atau nilai dari Fx sama dengan 1. Nah, selanjutnya ketika X sama dengan 1, maka nilai dari F1 sama dengan 2 kali 1 ditambah 1. Atau sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai dari fungsi 1 adalah 3. Misalnya X sama dengan 2, berarti fungsi dari 2 adalah 2 kali X. Ya, 2 kali X berarti 2 kali 2 ditambah 1. Kita berpatokan pada fungsi yaitu 2X tambah 1. Sehingga saya dapatkan hasilnya di sini 2 kali 2, 4 tambah 1 sama dengan 5. Jadi ketika X sama dengan 2, 2, Y sama dengan 5. Saya kira untuk 3 titik ini cukup untuk menggambarkan grafik dari 2X tambah 1. Jadi setelah kita menentukan nilainya, menentukan pasangan berurutannya, jadi ini yang dimaksud dengan pasangan berurutan atau koordinatnya, maka selanjutnya kita akan menggambar grafik dari 2X tambah 1. Saya mulai menggambar grafik dengan menentukan titik terlebih dahulu sebagaimana yang kita sudah cari. Jadi untuk ketika nilai X sama dengan 0, ketika nilai X sama dengan 0, maka nilai Y sama dengan 1. Atau ketika nilai X sama dengan 0, maka nilai Fx-nya sama dengan 1. Nah, saya tambahkan bahwa ini adalah sumbu Y dan sumbu X. Jadi ketika Y sama X sama dengan 0, maka Y sama dengan 1. Di sini titik 0,1. Nah, bagaimana ketika X sama dengan 1, nilai Y sama dengan 3, berarti 1,3. 1,3 di sini. Jadi ini adalah nilai 1,3. Bagaimana dengan nilai X sama dengan 2? Berarti ketika X sama dengan 2, maka nilai Y sama dengan 5. Di sini. Maka di sini saya bisa tuliskan nilai 2,5. Nah, grafiknya seperti apa? Jadi kita hubungkan titik-titik yang ada. Jadi proses pertama tadi mencari nilai X dan Y. Kemudian yang kedua menentukan titik-titik koordinat. Berarti yang ketiga adalah menghubungkan garis-garis tersebut. Ya, maaf, menghubungkan titik-titik yang ada pada gambar ini sehingga ketika saya menarik garis, maka inilah yang merupakan grafik dari fungsi X. Jadi saya bisa teruskan ke atas. Ini bisa diambil dengan garis lurus. Jadi saya bisa tuliskan atau gambarkan di sini. Nah, inilah yang merupakan grafik persamaan Fx sama dengan 2X tambah 1. Jadi sekali lagi perlu diingat bahwa cara menggambar grafik yang pertama tentukan nilai X dan fungsinya dipasangkan. Lalu kedua tentukan titik-titiknya di bidang kartesius. Kemudian yang ketiga hubungkan titik-titik tersebut dengan menggunakan garis. Nah, kemudian karena ketika kita menghubungkan titik-titik yang ada pada garis di sini dan bentuknya adalah garis lurus, maka selanjutnya untuk persamaan Fx sama dengan 2x tambah 1 disebut dengan istilah fungsi linear. Jadi semua fungsi ketika kita gambarkan dan hubungkan titik-titik yang ada, kemudian menghasilkan satu garis lurus, maka fungsinya disebut dengan fungsi linear. Nah, selanjutnya, bagaimana jika kemudian
diketahui pasangan-pasangannya dan kita harus mencari fungsinya. Saya kemudian menyalin nilai-nilai dari pasangan berurutan, misalnya seperti yang tadi, jadi saya salin ulang 0,1 jadi pasangan-pasangan 0,1, kemudian pasangan 1,3, kemudian pasangan 2,5. Jadi misalnya dalam suatu pertanyaan diberikan titik-titik yang sudah berpasangan di sini. Jadi nilai X-nya di sini saya bisa tentukan ketika X sama dengan 0, maka nilai Fx-nya atau nilai Y sama dengan 1, X sama dengan 1, ketika X sama dengan 1 ternyata pasangannya atau Fx atau nilai fungsinya adalah 3, ketika X sama dengan 2 maka Fx-nya sama dengan 5. Jadi kita harus mencari aturan yang memetakan X ke Fx. Jadi sekilas kita lihat, oh ketika X-nya 0, Fx-nya sama dengan 1, ya berarti dari X ke Fx ditambah 1. Jadi mungkin ada yang berkesimpulan seperti itu. Kemudian karena kita memakai aturan ditambah 1, berarti kita lihat selanjutnya X 1, kemudian ke Fx sama dengan 3, berarti aturan tambah 1 nggak berlaku lagi. Nah, kita harus mencari satu fungsi yang kira-kira bisa menghubungkan antara X dengan Fx. Dan jelas fungsinya itu bukan ditambah 1. Nah, perlu diketahui bahwa kita saat ini membahas tentang fungsi linear. Jadi fungsi linear itu bentuk umum dari fungsinya adalah A kali X ditambah B. Jadi A berupa A dan B itu adalah suatu nilai atau konstan, ya nilai konstan. Jadi A bisa saja diganti dengan 1, B bisa saja diganti dengan 3 atau nilai berapapun. Nah, sekarang kita harus mencari fungsi dari nilai ini. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, Fx-nya sama dengan 1, kira-kira fungsi apa yang menghubungkan nilai tersebut? Jadi sekarang kita menggunakan rumus ini, karena diketahui bahwa 0,1, 1,3, dan 2,5 adalah fungsi linear yang dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Fx sama dengan Ax tambah B. Jadi saya tuliskan di sini Fx sama dengan Ax, A kali X ditambah B. Jadi nilai A-nya berapa dan nilai B berapa, sehingga nanti akan menghasilkan satu fungsi X sama dengan berapa. Cara pertama adalah kita sebenarnya cuma butuh dua pasangan berurutan. Jadi bisa saja pasangan berurutan yang saya butuhkan 0,1 dan 1,3, atau bisa saja 0,1 dan 2,5. Jadi di bawah ini saya tuliskan pasangan yang saya butuhkan, jadi 0,1 dengan 1,3. Atau bisa saja nanti di sini 0,1 dan 2,5. Nah, jadi cara mencari yang pertama adalah kita sudah ketahui bahwa ketika X sama dengan 0, maka Fx-nya sama dengan 1. Jadi ketika X-nya juga sama dengan 1, maka Fx-nya sama dengan 3. Jadi kita gunakan rumus fungsi linear, ini biasanya diberitahu dalam soal. Jadi rumus fungsi dari X adalah A kali X tambah B. Jadi kita lihat, ketika X-nya sama dengan 0, Fx-nya sama dengan 1. Jadi Fx-nya saya ganti dengan 1, kemudian X-nya saya ganti dengan 0. Jadi harus pasangan berurutan. Ketika X sama dengan 0, berarti A kali 0 ditambah B. Berarti di sini saya gantikan Fx-nya 1, X sama dengan 0. Kemudian untuk 1,3 saya juga gunakan rumus Fx sama dengan Ax ditambah B. Jadi ketika X-nya saya ganti 1, berarti A kali 1 ditambah B. Berarti ketika X-nya saya ganti dengan 1, maka Fx-nya saya ganti dengan angka 3. Nah, saya selesaikan terlebih dahulu di bagian pertama, berarti 1 sama dengan
A kali 0. Berarti 0 ditambah B. 0 ditambah B hasilnya B sama dengan 1. Jadi maksudnya di sini kita harus mencari nilai A dengan nilai B sehingga nantinya akan membentuk fungsi. Ternyata kita sudah dapat nilai B sama dengan 1. Berarti saya simpulkan di sini B sama dengan 1. Jadi 3 sama dengan A kali 1A ditambah B. Jadi kita dapatkan bagian kedua yaitu 3 sama dengan A tambah B. Ini adalah persamaan 1. Dan yang satu adalah persamaan 2. Jadi karena saya sudah dapat B sama dengan 1, maka langsung saya ganti B sama dengan 1. Berarti 3 sama dengan A tambah B sama dengan 1. Berarti 3 saya dapatkan di sini 3 sama dengan A tambah 1. Bagaimana supaya saya dapat nilai A di sini? Supaya saya mendapatkan nilai A, maka kedua ruas saya kurangkan 1. Kenapa demikian? Jadi di sini 3 kurang 1. Ya. Kenapa demikian? Supaya nanti di ruas kanan tersisa A. Jadi A tambah 1 kurang 1. Berarti di ruas kiri juga saya kurang 1. Berarti 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti saya dapatkan ternyata nilai A sama dengan 2. Jadi nilai fungsi yang dimaksudkan sama dengan AX tambah B. A saya ganti 2 berarti 2 kali X tambah B tambah 1. Nah, kita lihat di atas tadi, apakah fungsi yang dimaksudkan adalah 2X tambah 1? Nah, ternyata benar bahwa fx sama dengan 2X tambah 1. Misalnya saya mengambil titik lain, anggap saja ini saya ganti dengan tadi titiknya yang disebutkan adalah 1,3. Jadi di bagian ini saya gantikan dengan 1,3. Nah, misalnya saya ambil dua titik 1,3 dan 2,5. Jadi bagaimana caranya saya menemukan fungsi dan fungsi ini harus sama. Fx sama dengan 2x tambah 1. Jadi saya gunakan kembali rumus fx sama dengan ax ditambah b. Ini untuk 1,3. Kemudian untuk 2,5 fx sama dengan ax tambah b. Jadi ketika x-nya sama dengan 1, maka fx sama dengan 3. Berarti saya ganti x dengan 1. Fx-nya juga saya ganti dengan angka 3. Berarti fx 3 sama dengan A kali x. X-nya 1 ditambah B. Kita nggak tahu nilai A dan B-nya berapa. Kemudian selanjutnya, ini saya selesaikan terlebih dahulu. 3 sama dengan A tambah B. Karena A kali 1A ditambah B. Nah, di sini stop. Sampai di sini stop dulu. Jadi 3 sama dengan A tambah B saya sebut dengan persamaan pertama. Ya. Kemudian untuk titik 2,5 karena di sini saya baru kerjakan titik 1,3, berarti untuk titik 2,5 berarti 5 adalah fx dan 2 adalah x. Jadi 5 adalah fx dan 2 adalah nilai x. Jadi saya harus ganti fx-nya dengan 5 sama dengan A kali x. Berarti A kali x. 2 ditambah B. Berarti 5 sama dengan A kali 2 berarti 2A ditambah B. Ini adalah persamaan kedua. Nah, jadi jika kalian mendapatkan persamaan seperti ini, maka triknya adalah pertama kita harus satukan persamaan ini. Jadi ditulis berurutan seperti yang saya katakan waktu lalu. Untuk persamaan yang nilainya lebih besar di ruas kiri, maka itu yang ditulis lebih di atas. Jadi saya tuliskan ulang. Untuk persamaan 2 karena nilainya 5 lebih besar, maka saya tuliskan di bagian lebih di atas. Berarti 2A ditambah B sama dengan 5. Ini sebenarnya sama aja. Ya, ruas kirinya menjadi ruas kanan menjadi ruas kiri. Ini yang saya tulis paling awal. Kemudian untuk selanjutnya persamaan 1. Jadi persamaan 1 yaitu A tambah B sama dengan 3. A tambah B sama dengan 3. Nah, jadi di sini kita menggunakan proses yang namanya proses penghilangan variabel. Jadi
proses penghilangan variabel pada fungsi linear pada umumnya hilangkan B. Hilangkan variabel B. Jadi hilangkan variabel B dengan cara dikurangkan. Plus 1B ditambah plus 1B nanti hasilnya akan 0. Berarti di sini saya kurangkan 2A dikurang A. Jadi 2A dikurang 1A hasilnya 1A. Tapi untuk angka 1 saya nggak usah tuliskan. Jadi 2A kurang A sama dengan 1A. Ditambah B kurang B. 0 sama dengan 5 kurang 3, 2. Atau saya bisa tuliskan di sini A tambah 0 sama dengan A sama dengan 2. Nah, jadi proses pertama sudah selesai yaitu menghilangkan angka B. Proses yang kedua adalah ganti nilai A sama dengan 2. Jadi saya harus mengganti nilai A sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Jadi saya tambahkan di sini ganti nilai A sama dengan 2 ke salah satu persamaan. Nah, jadi selanjutnya bagaimana? Jadi misalnya untuk A sama dengan 2, saya ganti ke persamaan 1 ya. Jadi persamaan 1 yaitu 3 sama dengan A tambah B atau A tambah B sama dengan 3. Berarti saya ganti nilai A sama dengan 2. Berarti 3 sama dengan A, 2 ditambah B. Proses ini digunakan untuk mencari nilai dari B. Jadi, karena kita harus membiarkan nilai B di ruas kiri tanpa ada angka 2, berarti untuk angka 2 ini supaya menghilang dari ruas kanan, berarti saya kurangkan dengan 2. Karena nantinya 2 dikurang 2 sama dengan 0, tambah B hasilnya B. Berarti ruas kanan juga saya harus kurangkan dengan 2, sehingga muncul 3 kurang 2. Jadi masing-masing ruas saya kurangkan 2. 3 kurang 2 adalah 1. Jadi saya dapatkan nilai A sama dengan 2 dan nilai B adalah 1. Jadi apa ini nilai A dengan nilai B? Nilai A dengan nilai B ternyata adalah bentuk fx sama dengan AX tambah B. Jadi A sama dengan 2 sehingga fx sama dengan 2. Karena A sama dengan 2, 2x ditambah 1. B sama dengan 1. Jadi, untuk menentukan nilai fungsi, sekali lagi saya harus katakan bahwa cukup ambil 2 pasangan yang berurutan. Seperti ini, terserah mengambil 0,1, 1,3, atau 2,5. Setidaknya ambil 2 pasangan aja, nggak usah sampai 3. Pasangannya terserah yang mana. Nah, kemudian setelah itu, kita gantikan nilai fx dengan x. Kemudian munculkan persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian proses penghilangan variabel B. Jadi hilangkan variabel B-nya terlebih dahulu. Kemudian ganti nilai A. Jadi cari nilai A. Kemudian setelah mendapatkan nilai A, ganti ke dalam bentuk salah satu persamaan ya. Jadi ganti nilai A sama dengan 2 terserah di persamaan 2. Atau ganti nilai A sama dengan 2 di persamaan 1.